Shalom semuanya. Wah, luar biasa. Kita jumpa lagi dan beberapa bulan saya nggak ke tempat ini. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih. Saya katakan ini dipilih loh. Nggak sembarangan. Ya. Sebab itu kita bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, tadi saya nikmati sekali pujian penyembahan tadi. Ya, saya rasakan memang Tuhan itu selalu baik buat kita. Ya, ya saudaraku, tanpa terasa kita sudah menjalani 8 bulan di tahun 2020. Saya mengasingkan diri dari bulan 3. Ya, bulan 3 saya sudah mengasingkan diri. Tahun 2020 ini 4 bulan lagi loh akan berakhir. Ya, 4 bulan lagi. Saya tanya nih, siapa yang siap menyambut berkat Tuhan di sisa tahun ini? Siapa yang siap? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Siapa yang siap menerima janji dan pertolongan Tuhan di tahun ini? Wah, luar biasa. 4 bulan tidak mustahil. Kalau Tuhan mau kerjakan sesuatu bagi saudara dan saya. Ya, saya saksian dulu ya. Bulan Juli tanggal 3 begitu PSBB sudah mulai bukan dilonggarkan, sudah mulai sedikit dibuka. Jadi saya Maret, April, Mei, Juni 4 bulan saya diam di rumah. Juli tanggal 3 saya keluar. Saya keluar, saya ajak teman-teman pelayanan, saya bilang, ayo kita kumpul yuk, kita ke gereja. Saya ambil tempat untuk bangun gereja, tapi belum sempat bangun, sudah COVID. Jadi tempat itu kotor sekali, kotor, puing, berserakan dan lain sebagainya. Aduh, saya bilang, ini bagaimana caranya untuk membangun rumah Tuhan? Saya bilang dalam keadaan seperti ini, kita lagi isolasi, kita juga terbatas, dana juga terbatas, kita nggak punya apa-apa. Saya cuma bilang Tuhan, bagaimana ini saya mesti bangun rumahmu dalam keadaan seperti ini? Sementara di tempat lain gereja juga pada tutup. Masa saya suruh bangun gereja? Gak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan biarkan rumahku terbengkalai katanya. Wow. Saya dapat seperti itu, seperti saya ditampar pipi saya. Lalu saya harus lakukan apa Tuhan? Dalam keadaan seperti ini, apa mungkin saya bisa bangun rumahmu? Lalu saya ajak teman-teman tanggal 8 Juli, ayo kita kumpul yuk. Kumpul di rumah tadi, kita doa semua. Doa apa yang mesti kita kerjakan. Tapi ternyata teman-teman semua luar biasa. Ayo Pak, kita bangun, sudah kita jalan aja. Kita imanin aja, kita jalan. Walaupun tidak ada apa-apa, kita jalan aja. Kita melangkah saja. Ayo kita melangkah sudah. Ada ambil sapu, ada ambil pengki, ada ambil pelan, ada yang ambil si Kaleb juga di ponakan saya masuk. Udah semua terjadi, ambil aja. Lalu apa yang terjadi? Saat kita lagi bingung, ada cleaning service datang nawarin diri, Pak, ada yang bisa dibantu? Oh iya boleh, ini tolong semuanya sampahnya dikeluarin, diberesin. Siapa? 10 orang di akar untuk beresin sampah, semuanya diberesin. Sini. Tinggal sekarang pikirin ini plafon mau diapain, dicat nggak tahu siapa yang mau ngecat, tembok masih berantakan, mau mesti pakai peredam dan lain sebagainya, nggak tahu. Saya ngomong sama cleaning service, kamu bisa nggak ngecat plafon? Bisa Pak. Saya dia kerjain, dia cat. Kamu bisa nggak pasang peredam? Bisa Pak, pasang peredam. Dibantu dengan teman-teman kita ini semua. Singkat cerita, 30 hari selesai. Sebelum 30 hari panggung ini saya bingung bikinnya pakai apa, saya nggak ngerti mesti pakai apa. Ya, satu tahun dari terang saya nggak tahu, saya nggak kenal dengan orang itu datang. Pendeta datang ke gereja ini. Dia bilang, Pak Irwan, iya. Ada yang bisa saya bantu nggak Pak? Saya nggak tahu apa yang dia. Kamu mau bantu lah, saya nggak tahu apa yang. Ya sudah Pak, apa yang saya bisa bantu? Ya kamu bisanya apa? Saya bisa bangun rumah, Oke, bangun panggung bisa Pak. Ya sudah kerjain. Jadi yang bangun panggung ini juga pendeta, saudara.
Jadi yang ngecat ini juga, yang masang wallpaper administrasi, yang masang peredam juga cleaning service, yang ngecat tembok atas plafon juga cleaning service, semuanya. Luar biasa, dahsyat loh. Wah, saya sudah bersyukur, dan tanggal 8 Agustus gereja itu jadi loh saudara. Luar biasa. Ini pertolongan Tuhan, bukan gara-gara perkasaan kita loh, bukan hebatnya kita. Orang cleaning service bisa ngerjakan gereja, pendeta bisa ngerjain panggung. Ini ada saksinya. Kalian sampai kita juga bingung-bingung, terheran-heran. Tanggal 8 sudah jadi, nanti saya undang Pak Gembala datang ke gereja kita doa di sana. Wah, luar biasa loh. Saya menangis, saya melihat Tuhan, Kau baik Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, semuanya dilengkapi, saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah suruh jalan. Pasti semuanya sudah dilengkapi oleh Tuhan. Jadi saudara percaya, mujizat itu masih ada. Sisa 4 bulan ini, saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau bicara dengan Anda. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu, lakukan. Itu mujizat akan terjadi bagi saudara. Jadi saya percaya sisa 4 bulan ini akan terjadi sesuatu kalau saudara peka, saudara taat dan setia kepada Tuhan. Gak peduli COVID, gak peduli kita situasi dalam keadaan begini, buktinya tetap kita bisa berjalan karena ada Tuhan menyertai kita. Amin. Dan sekali lagi, ayo. Nah, saya mau tanya nih, kalau saudara mau menerima berkat Tuhan, ada satu syarat yang harus saudara kerjakan. Dan syarat itu gampang sekali. Gampang sekali. Yaitu apa? Mengucap syukur. Kunci keberhasilan kita adanya di ucapan syukur. Ya, yuk kita lihat slide kita. Mazmur 50 ayat 23 ya mengatakan apa? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Lihat, ya, siapa yang mempersembahkan syukur itu adalah korban, memuliakan Allah. Dahsyat sekali. Ya, orang yang tidak bisa bersyukur dalam hidupnya, dia tidak pernah memuliakan Allah. Ya. Kita harus belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mungkin saat ini kita sedang dalam kesulitan. Mungkin kita sedang dalam persoalan besar. Mungkin kita sedang dalam kesesakan. Tapi bawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Persembahkan korban syukurmu. Maka Tuhan akan berkilang atas engkau. Karena nama Tuhan ditinggikan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur harus menjadi bagian dari gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai kegiatan yang Tuhan suka dan itu kehendak Tuhan. Memang gak gampang saudara, gak gampang mengucap syukur dalam keadaan persoalan, dalam keadaan kesulitan. Mengucap syukur, siapa bilang bisa? Mungkin saya juga nggak bisa. Tapi kita belajar. Kenapa? Kesukaan Tuhan adalah ucapan syukur. Jadi kalau kita bisa melakukan kesukaan Tuhan, Tuhan dimuliakan ke dalam hidup saudara. Kita seringkali maunya melakukan kesukaan kita, tapi kita tidak mau peduli dengan kesukaan Tuhan. Kita selalu mau diperhatikan Tuhan, tapi tidak mau menyukakan hati Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa korban syukur dan itu adalah kesukaan bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Allah selalu menginginkan kita untuk mengucap syukur. Ya, walaupun sedang dalam kesulitan, walaupun sedang dalam keadaan tidak enak, walaupun kita memang dalam keadaan sedang menderita sakit apapun, mengucap syukur. Ya, biarpun bumi bergoncang sekalipun, ingat Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan kita. Siapa di sini yang tidak bergoncang? Coba
Sejak pandemi ini siapa yang tidak mengalami goncangan? Kalau ada angkat tangan, saya takdir McDonald nanti pulang. Semuanya mengalami goncangan. Jangankan kita, negara Amerika aja adidaya loh. Goncangannya luar biasa. Ya, banyak sekali orang-orang yang menderita di sana, bahkan krisis sudah terjadi melanda di mana-mana. Bumi sedang digoncangkan. Tetapi sekarang pertanyaannya, kita harus kemana saat bumi digoncangkan? Yuk kita lihat next ayat berikutnya. Yoel 3 ayat 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Lihat, memang Tuhan izinkan goncang ini terjadi. Memang Tuhan izinkan masalah ini terjadi bagi kita semua. Bahkan bukan hanya Indonesia, dunia mengalami goncangan, bumi digoncangkan. Tetapi lihat solusinya. Solusinya bukan kepada yang lain. Kembali solusinya apa? Ya. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Amin. Jadi masalah boleh ada karena Tuhan izinkan, tetapi perlindungan ada tetap di tangan Tuhan, bukan yang lain, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, sejak Maret ini semuanya mengalami goncangan, termasuk saya juga mengalami goncangan. Semua, ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua usaha saya juga tutup, nggak ada yang jalan. Bayangin setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apa yang terjadi? Ya. Tetapi lihat, kalau kita tetap berseru dan berharap kepada Dia, semuanya bisa kita lewati sampai hari ini. Amin. Karena ada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon di tepian air, dia selalu menerima dari Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, kita harus terus melekat dengan Tuhan dalam situasi seperti ini. Cari Tuhan, ialah tempat perlindungan yang paling luar biasa. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus, saya percaya goncangan ini bukan hanya kepada kita saja yang biasa-biasa ini, tetapi orang-orang kaya pun di luar sana banyak yang sudah menyatakan dirinya sudah tidak bisa lagi menghadapi situasi ini. Banyak perusahaan yang tutup, banyak pabrik yang tutup, ya, banyak sekali terjadi krisis di melanda mereka. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bisa ada hari ini, tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, wah luar biasa. Di luar sana banyak orang-orang stres yang tidak tahu mau kemana, bagaimana cara mendapat jawaban, bagaimana mereka mencari solusi. Ke bank nggak bisa saudara. Semua kredit bank macet. Ya, teman saya yang punya bank juga mengeluh, semuanya macet. Gak bisa bayar. Jadi kalau hari ini kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, luar biasa saudara, luar biasa. Ya, terus kita pelihara itu, ucap syukur. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, hidup kita ini semua dalam proses kok, semua dalam proses. Badai ini diizinkan Tuhan kok, bukan tidak diizinkan, semua diizinkan Tuhan. Tetapi orang-orang benar hidup oleh iman, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap tegar, dan dia akan mengalami kemenangan. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita boleh bangga hari ini melihat gembala kita ada di saat ini, ya, bisa mengadakan ibadah. Apa yang terjadi di luar sana? Gereja-gereja besar banyak pertumbangan saudara, banyak yang tutup. Minggu lalu saya meeting dengan hamba Tuhan
salah satu gereja yang besar yang punya ribuan jemaat. Dia sudah nyatakan, saya di Jakarta saya tutup 15 gereja. 15 gereja besar-besar dia tutup karena sudah tidak sanggup lagi. Saudara, gak mudah. Tapi kalau saudara melihat punya gembala yang tegar saat ini masih bisa berdiri, membawa jemaatnya masuk dalam hadirat Tuhan, itu luar biasa. Ya. Saya juga gak jemu-jemu berdoa terus untuk jemaat-jemaat, untuk pengerjaan. Karena saya tahu ini gak mudah. Kita gak mudah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan beri kekuatan, kemampuan yang orang dunia tidak miliki, kita memiliki. Makanya kita bangga, ya, gereja-gereja yang mengandalkan Tuhan, dia akan bertahan. Tapi kalau gereja-gereja yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri, pertumbangan, saudara. Makanya andalkan Tuhan. 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tidak akan pernah menimpa kita. Karena ada Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, gereja kita adalah tubuh Kristus. Kita harus persembahkan, ya. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri, saudara. Dalam segala hal, berjemaat juga di tempat ini. Jangan, ayo gunakan lututmu, ya. Gunakan lututmu menyembah. Minta Tuhan yang campur tangan dalam segala hal, ya. Saya ajarkan teman-teman persepelayanan. Ayo sudah, kita nggak punya apa-apa. Kita cuma punya tongkat ini, gunakan tongkat kita. Ayo kita jalan, sudah. Kita gunakan itu, ayo kita minta. Dan luar biasa. Itu kita lihat Mazmur 44 ayat 6-8. Apa yang dikatakan di situ? Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun aku tidak memberi aku kemenangan. Ya, tetapi apa dikatakan? Engkaulah yang memberi kami kemenangan. Haleluya. Terhadap para lawan kami. Jadi saudara, bukan kepada pedang kita atau panah kita atau apapun yang kita miliki, bukan itu yang membuat kita menang, saudara. Tetapi Tuhan yang membuat kita menang. Amin. Kita punya hebat, punya uang seberapapun, tidak akan pernah bisa keluar dari persoalan ini. Berapa banyak orang kaya yang harus mereka juga mengalami masalah, akhirnya mereka juga mengalami kematian dalam menghadapi COVID. Uang tidak membuat mereka bisa memberi kehidupan. Uang tidak bisa memberi mereka keselamatan. Apa yang ada pada mereka tidak ada artinya. Hanya Tuhan sandaran hidup kita. Dialah satu-satunya. Ya, orang kaya punya uang banyak, dalam keadaan begini gak ada artinya. Mereka juga bingung. Jadi saudara, Tuhan satu-satunya sumber kita. Dialah yang pantas kita minta tolong dengan Dia. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Ya, kita mengucap syukur selama-lama hidup kita. Ya, pada saat kita mengucap syukur, ya, keadaan itu dirubah oleh Tuhan. Yang tidak mungkin dibuat mungkin oleh Tuhan. Karena ucapan syukur. Ya, kita teringat dengan perjalanan bangsa Israel. Betapa bangsa ini mendukakan hati Tuhan. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka susah mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? Perjalanan yang hanya singkat, mereka harus putar-putar 40 tahun. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Tuhan tidak suka orang yang selalu menggerutu. Tuhan suka orang yang mengucap syukur. Orang mengucap syukur adalah mengubah keadaan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mengubah keadaan sesuatu yang jelek menjadi baik.
Oleh sebab itu, ucap syukur, mengucap syukur. Ya, kalau saudara nanti pergi ke Israel, kalau ada kesempatan, saudara pergi dari Mesir ke Israel itu hanya 600 kilo. Jakarta Solo. Itu kalau jalan aja seminggu juga sampai. Tapi ini 40 tahun harus mutar-mutar. Bahkan bukan hanya itu. Tuhan mau menghabiskan mereka, bangsa Israel ini. Makanya kita harus mengerti siapa Allah kita. Kita harus sadar, kita harus tahu, kenal siapa Allah kita. Kunci keberhasilan kita nggak sulit, saudara. Kunci keberhasilan kita, kesuksesan itu enggak seperti yang kita bayangkan. Bagaimana saya harus bersaing? Enggak. Keberhasilan itu adalah gampang dengan ucapan syukur terus sepanjang hidupmu. Ucapkan syukur sepanjang hidupmu. Maka Tuhan yang bekerja untuk saudara. Amin. Bukan saudara yang bekerja, Tuhan yang bekerja untuk saudara. Jadi saudaraku, kita belajar hari ini. Belajar. Kedahsyatan ucapan syukur ini, itulah yang menggetarkan hati Tuhan. Bangun pagi-pagi. Ya, mungkin kita gak mudah. Jam 5 bangun, jam 4:30 kita udah bangun, kita mau berdoa ketemu Tuhan. Gak mudah, memang. Betul, gak mudah. Daging itu selalu membawa kita kepada kematian. Tapi lihat, Tuhan suka pada saat kita pagi, kita menyembah Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas hari yang sudah kau beri, atas kesehatan yang sudah kau beri. Ucapkan syukur setiap hari. Ya, hasilnya saudara. Saudara tidak pernah bayangkan, saudara tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat saudara. Belajar, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bawa korbanmu. Itu persembahan yang paling membukakan hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita lihat berikutnya, Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lihat, orang yang hidup yang bisa mengucap syukur kepada Bapa. Begitu mulianya di hadapan Tuhan ucapan syukur. Jadi katakan apa? Orang hidup. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, Tuhan bilang seperti orang mati. Jadi saudara, belajarlah untuk mengucap syukur. Ya. Jadi saya pagi ini tadi berdoa. Sebelum saya kemarin saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, dari kemarin saya sudah berdoa. Saya bilang apa? Ada dua tema yang saya mau sampaikan, ya. Yaitu apa? Yang pertama adalah kemenangan di dalam iman. Tetapi yang kedua adalah ucapan syukur. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya bilang? Ucapan syukur. Wah, ini luar biasa nih. Menggetarkan hati kita. Ternyata ucapan syukur lebih bernilai di mata Tuhan. Ya, saudara, belajarlah mengucap syukur. Ya, ini ada kunci keberhasilan hidup kita. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk mengucap syukur, ya. Karena apa? Bersyukur merupakan keputusan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, di dalam kesempatan Yesus juga melakukan mujizat, ya. Dia memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dia naikkan ucapan syukur, mujizat terjadi. 5.000 orang bisa diberi makan, bahkan lebih-lebih. Jadi saudara, kunci keberhasilan kita ada di ucapan syukur. Bagaimana saudara bisa betul-betul tulus kepada Tuhan, merasakan kebaikan. Ya, hari ini kita akan belajar. Ada
7 hal, ya, next. 7 hal penting makna ucapan syukur, ya. Ada 7 hal penting makna ucapan syukur. Yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Mengucap syukur adalah mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Jadi gini saudara, sepenuhnya hidup kita ini berada dalam tangan Tuhan. Amin. Percaya? Sepenuhnya kehidupan kita ada dalam tangannya Tuhan. Dan Dialah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar kuasanya Tuhan. Jadi kita sadari kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Dengan kita bisa mengucap syukur, kita mengakui, yes, Engkaulah pemilik hidupku. Engkaulah yang mengatur hidupku. Yang kedua, menerima keadaan hidup seutuhnya. Apa maksudnya? Bersyukur juga memiliki makna. Jika kita sebagai manusia, kita harus tahu tujuan hidup orang percaya. Kita harus tahu tujuannya, ya. Dan menerima dengan segenap hati kita akan berbagai keadaan, juga situasi yang kita alami. Jadi kita bisa menerima dalam segala keadaan, mau baik, mau buruk, mau senang, mau susah, kita bisa menerima. Amin. Menerima keadaan hidup. Ya, banyak orang yang nggak bisa menerima. Ya, senangnya, wah happy, bisa haleluya, bisa muji Tuhan. Begitu ada masalah, waduh, Tuhan jahat, percuma ikut Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu. Jadi kita harus belajar. Dengan mengucap syukur berarti kita menerima keadaan hidup kita, apapun itu. Ya. Yang ketiga, mengetahui keberadaan Allah. Ya. Dengan bersyukur maka kita berarti mengakui dan mengetahui keberadaan Allah dan percaya Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ya. Jadi kita mengetahui Allah ada di samping kita. Dengan kita mengucap syukur, kita tahu pastikan ada Allah di sisi kita. Allah beserta dengan kita. Amin. Ucap syukur. Dan yang keempat, bersyukur berarti membawa korban untuk Allah. Ya. Membawa korban. Bersyukur mengartikan jika kita tidak boleh menghadap kehadiran Tuhan dengan tangan hampa. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Ya. Tidak hanya mengorbankan harta, uang, tetapi juga kita harus serahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kita bawa korban untuk Tuhan. Kita dengan memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ucapkan syukur melalui pujian, penyembahan. Yang kelima, bersyukur merupakan kesepakatan dengan Tuhan. Tuhan memiliki inisiatif untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, dan itu berarti Tuhan sudah membebaskan kita, ya, dari segala perbudakan. Begitupun hidup kita, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus melalui darah Kristus, pengorbanan Kristus. Maka bersyukur merupakan kesepakatan dengan Tuhan. Kita sudah bebas, kita sudah merdeka, dan kita mengucap syukur. Amin. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari maut. Masa kita nggak mengucap syukur? Ya, hanya gara-gara kita hidup susah lalu kita bersungut-sungut dari apa yang besar yang Tuhan sudah sediakan, yaitu keselamatan. Kita nggak lihat. Jadi dengan mengucap syukur berarti kita mengatakan bahwa yes,
Engkau baik, Engkau sudah menyelamatkan, memberi keselamatan, janji surga ada pada kita. Dan yang keenam, bersyukur merupakan tanggapan manusia atas kebaikan Allah. Apa maksudnya? Kita sebagai manusia seringkali mudah melupakan atas kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan. Lupa, sering lupa. Sampai hari ini, saya sudah umur hampir 60 tahun. Saya merasakan bukan hanya 10, 20, bukan hanya 100, mungkin hanya sudah ribuan yang Tuhan baik sudah Tuhan kerjakan buat saya. Betul. Begitu juga saudara. Sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan untuk saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Kita harus sadari, oh Tuhan, sampai hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita masih diberi kesehatan. Wah, itu karena kebaikan Tuhan. Karena Dia baik. Keluarga kita baik-baik semua, gak ada masalah. Itu juga karena kebaikan Tuhan. Dan kita bisa mengucap syukur atas semuanya itu. Lihatlah kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan selama hidup saudara. Jangan hanya gara-gara masalah satu hal ini kita lalu berbalik dari Tuhan. Ya, saya berapa kali diingatkan Tuhan dalam keadaan terjepit, saya harus siapkan uang untuk membayar sesuatu dan saya tidak punya uang. Lalu saya bilang, Tuhan, kok saya bagaimana besok saya harus bayar? Saya punya uang. Tuhan bilang, coba saya tersenyum gitu. Ya, kamu tahu mujizatku sudah terlalu banyak, mujizatku sudah terlalu banyak yang aku kerjakan buat kamu. Masa kamu nggak percaya? Yes Tuhan. Langsung saya semangat. Oh yes. Saya ucapkan syukur. Oh ya, thank you Lord. Thank you. Berkali-kali saya mengalami hal itu. Rupanya mengucap syukur terus menerus dalam segala situasi. Itu yang Tuhan suka. Amin. Amin. Jadi saudara, ya kita semangat ya. Jadi yang terakhir itu yang 7, bersyukur merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Ya, di dalam dunia ini kita hanya mengukur kaya dan miskin. Kadang-kadang, ya kali dia kaya diberkati lo. Wah dia enak lo, punya rumah, punya mobil. Oh dia berarti diberkati Tuhan. Kita hanya menilai seseorang dengan apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Saudara, kita harus mengerti hati itu yang penting dari segala sesuatu. Tuhan tidak cari yang lain. Tuhan mencari hati kita. Hati yang lembut, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan cari dari saudara. Tuhan tidak butuh kau kaya. Tuhan tidak butuh kau hebat. Tuhan tidak butuh kau pintar. Tapi kalau hatimu menjauh dari Tuhan, maka sia-sialah semuanya itu. Tapi kalau walaupun kau hidup sederhana, kau hidup pas-pasan, tapi kau berikan hatimu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, wah luar biasa. Itu yang Tuhan cari. Ukuran kita bukan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Ya, jadi saudaraku, bersyukur merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh situasi. Mau senang berkelimpahan, mau susah berkelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala situasi, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Jangan hanya situasi enak kita mengucap syukur, situasi gak enak kita jauh dari Tuhan.
Tidak, belajar mulai hari ini. Kita komitmen ucap syukur dalam segala hal. Nggak ada hebatnya kok. Kalau saudara lagi enak, saudara lagi hebat, saudara lagi berkati kalian ucap syukur, nggak ada hebatnya kok. Orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tapi saudara, begitu dimuliakan Tuhan, pada saat saudara mengalami tekanan, saudara mengalami kesulitan, tetapi hati saudara masih melimpah dengan ucapan syukur. Betapa Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Ya, lakukan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Lakukan yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Jadi saudaraku, tidak ada bentuk keselamatan yang sempurna yang tertulis di dalam firman Tuhan selain pengorbanan Yesus. Dia sudah mati buat kita. Itu adalah keselamatan yang sempurna. Oleh itu kita terus harus mengucap syukur. Destiny kita, tujuan akhir kita, bukan ada di dunia ini, tapi di surga mulia. Itu rumah kita. Kalau saudara sakit sembuh, itu biasa. 10 orang kusta datang kepada Tuhan. Berapa yang disembuhkan? 10-10-nya disembuhkan. Tapi yang kembali kepada Tuhan berapa? 1. Yang menerima keselamatan 1. Yang 9 menikmati kesembuhan, menikmati. Tapi semuanya akan sia-sia. Yang selamat cuma 1. Itu Tuhan ingatkan kita. Mujizat kesembuhan berkat tidak bisa menyelamatkan saudara. Jadi bukan berarti saudara enak hidupnya, kaya, punya uang, segala macam, saudara bisa selamat. Belum tentu. Keselamatan ada di hati saudara. Bagaimana saudara bisa menyembah Tuhan, saudara bisa dekat dengan Tuhan, saudara bisa intim dengan Tuhan. Itu menentukan keselamatan itu. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita hari ini sudah diingatkan mengucap syukurlah, karena disitulah Tuhan disenangkan. Dan saudara bisa mengubah keadaan saudara dari yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ucapan syukur saudara. Ayo kita bagi pada dia, kita minta pemain.